dan tim gue dibubarin. Gue diminta menandatangani surat bahwa gue mengundurkan diri dari perusahaan tempat gue bekerja. Bisa dibilang semua acara yang tadi udah kebook lah kasarnya, akhirnya jadi cancel semua. Saya putar otak gimana paling enggak pegawai saya tetap bisa makan. Rata-rata memang freelance ya, jadi kita punya job insidental. By the time kita nggak punya project, berarti kita jobless. Kami sih sudah hampir 2 bulan ini tidak ada pemasukan sama sekali, tidak ada tamu yang datang, tidak ada tamu yang bepergian. Dengan kata lain ya kami mati suri. Mulai coba-coba bikin yang namanya live streaming gitu. Jadi kayak gue mulai ngeset kayak ada mini studio di rumah. Jadi mulai ada dari beberapa gig gue main yang ditawarin main. Adalah satu yang dibayar, tapi yang sisanya tuh mungkin lebih kayak gue dikirimin makanan, dikirimin minuman, ada yang ngirimin baju. Ini gue memang dari live streaming ini memang menarik respon lah dari beberapa audiens yang ngerasa ada yang terhibur dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya mereka mulai approach gue, ada yang bilang pengen gimana kalau kita kerjasama untuk mengumpulkan dana untuk membantu teman-teman kita gitu. Akhirnya sampai dengan saat ini sudah berjalan 2 dari 3 acara yang gue akan melakukan live streaming sambil melakukan penggalangan dana. Jadi gue mikir kayak ketika ada tawaran, ada opportunity untuk bisa gue contribute sesuatu dan bisa membantu itu, ya gue dengan senang hati karena tuh emang kemampuan gue ini gitu. Saya punya penjahit, saya punya pegawai yang mereka tetap harus makan. Di situ saya pikir mungkin saya bisa bantu dengan saya bikin baju APD itu untuk mereka-mereka para tenaga medis. Apapun itu yang penting saya share aja ke sosial media saya, siapa tahu teman-teman saya yang punya profesi sejenis juga tergerak untuk melakukan hal ini. Itu langsung ada teman saya yang langsung japri saya dan ngomong, aku mau ikut nyumbang dong Mil. Dan saya nggak pernah berpikir akhirnya sumbangannya yang awalnya saya cuma berpikir mau bikin 100 untuk rumah sakit atau malah mungkin 200. Itu akhirnya kami bisa membuat sampai 700 APD untuk saat ini. Saya berpikir berjualan komoditi yang digunakan orang setiap hari, dan saya memilih berjualan beras. Jadi di homestay kami itu ada 3 pekerja, di mana semuanya itu bekerjanya bukan murni profesional, tapi di situ ada hubungan sosial dan hubungan batin di situ. Jadi akhirnya saya memilih untuk tetap memperkerjakan mereka seperti biasanya, cuman tidak ada handle tamu di sini. Saya tetap menggaji mereka setiap bulan. Kamar yang kosong karena tidak ada tamu itu akhirnya saya pakai untuk tempat menyimpan beras sementara sebelum dibeli oleh customer. Dalam sehari saya bisa menjual 100 kilo. Untung dalam 1 kilo bisa Rp1.000 aja udah bagus sekali itu. Kalau kita jual 100 kilo ya untungnya paling 100.000. Gaji bulan Maret gue masih turun, tapi gue harus mikir gimana caranya gue bisa bertahan dengan gaji yang seadanya ini. Ya dengan cara yaitu gue jual masker, terus gue kayak buka-buka lemari, barang-barang yang nggak penting yang gue punya gue jual-jualin aja deh. Ya margin gue tipis-tipis lah, yang penting kayak ada aja tambahan dikit lah buat gue hidup. Di titik ini kita harus mencari apa sih yang bisa kita lakukan dengan keadaan yang the new normal ini. Gue udah cukup melihat beberapa produksi iklan ya, either itu TVC atau digital commercial yang sudah berusaha menerapkan syuting dari rumah aja. Nah sekarang aku dan teman-teman lagi berusaha mencoba bagaimana menerapkan itu. Gue lagi bikin dummy untuk bisa gimana caranya, mungkin lebih ke kontennya ya. Pada akhirnya gimana kontennya itu bisa memprovide kita untuk syuting dari rumah aja dengan apapun yang kalian punya sekarang. Mungkin di titik sekarang yang gue bikin baru dummy, tapi gue percaya ketika dummy itu workout, gue tawarkan ke produser atau ke klien bahwa kita bisa kok syuting dari rumah. Kita sama-sama semuanya kolektif, dari Parvi ada, dari teman-teman talent juga ada, dari per PH, masing-masing PH juga membantu kru-kru lain untuk minimal survive sampai kita bisa kerja lagi. Memang di titik ini kita tidak bisa tidak saling memberi sih. Kayak kita memulai lagi dari nol dan semuanya bisa jadi lebih baik dari sebelumnya karena kita juga udah lebih mikirin orang selama kita
sama-sama lockdown ini, kita mikirin orang lain, mikirin kesehatan juga gitu. Jadi kita semuanya memulainya lagi dengan mindset yang lebih baik lah. Budaya gotong royong dan kekeluargaan itu penting sekali. Bagaimana kita harus membantu dari lingkungan terdekat kita sampai ke membantu sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Saya merasa sungguh sangat bersyukur karena melalui corona ini saya justru melihat kegotong royongan orang Indonesia yang begitu sangat luar biasa gitu loh. Kita terlalu banyak menyia-nyiakan apa yang sebenarnya kita udah punya selama ini. Apa sih kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kita rasa biasa-biasa aja, nggak spesial, ternyata sekarang spesial banget. Jadi kayak sekarang itu sehat mahal, tapi sakit lebih mahal lagi sih. Ya kalian jangan lupa deh sama orang-orang yang gak seberuntung kalian, karena kita semua ini sama-sama manusia, kita semua harus saling mengasihi, mau siapapun itu. Please, kita tetap saling care, kita tetap jaga satu sama lain. Ketika satu pintu kita tertutup, masih ada ratusan bahkan mungkin ribuan pintu rezeki yang akan terbuka. Tetap berjuang dengan apa yang lo bisa, karena di saat sulit ini kontribusi sekecil apapun itu, mau hal kecil yang lo lakuin pasti akan berarti buat orang banyak juga gitu. Segala sesuatunya pasti bakal kita lalui bareng-bareng. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap percaya bahwa segala sesuatunya pasti indah pada akhirnya nanti.